Ibu tadi tuh kan denger nih ya, katanya 4 ini tuh masuk ke tingkat Kabupaten Cianjur mewakili SMK Negeri 1 Pacet. Ya. Keren banget, aduh. Baru pertama kali. Baru pertama kali udah Pacet. masuk tingkat Kabupaten. 4 maksudnya pertama kali, 4 Oh, langsung 4 orang. langsung. Emang berapa itu sih, berapa orang sebelumnya? Sebelumnya yang lolos itu gak pernah sampai 4. Ini termasuk banyak yang lolosnya. Rata-rata cuman 1 dan 2-an, gak sampai langsung 4. Sekarang berarti bener hari-hari. Katanya tuh kemarin harian. dari Kabupaten Cianjur tuh 300 apa berapa ratus orang itu Dari mah ya. Pacet kepilih 4 orang. Nah, itu tuh berapa orang sih? Itu dari semua sekolah se-Kabupaten Cianjur, itu kan dari beberapa sekolah, mereka seleksi ratusan orang, dan yang dipilihnya itu hanya 50 orang. Oh, mereka masuk ke Mereka masuk ke 50 orang tersebut. Waduh, sobat pasti keren banget ya. Dari berapa ratus orang, mereka masuk ke 50 terpilih tersebut. Pacetu SMK Pacet 1. Halo sobat pasti, Pacet selalu di hati. Kembali lagi di podcast Pacetu, Pacet Center of Training or Nor Education. Kembali lagi dengan saya Inopianti dan Paskibraka dan pembimbingnya Ibu Komala. Halo Ibu. Gimana Halo. Ibu, kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ibu boleh gak nih dikenalin Akang Tete yang ada di sini? Ini kan sebenarnya perkenalan Paskibraka ya. Iya. Nah, Paskibraka itu kan yang lolos itu sebenarnya ada 4. Ada Gias berhalangan hadir hari ini karena sakit. Nah, kemudian ini ada Ratasya. Ratasya itu sekelas sama Gias, jurusan ULP. ULP. Ya, 11 ULP 2. Ini Abi 11 TKJ 2 dan Yuni 11 APHP 1. Oke, Ibu tadi tuh kan denger nih ya, katanya 4 ini tuh masuk ke tingkat Kabupaten Cianjur mewakili SMK Negeri 1 Pacet. Ya. Keren banget, aduh. Baru pertama kali. Baru pertama kali udah Pacet. masuk tingkat Kabupaten. 4 Waduh. maksudnya pertama kali, 4 Oh, langsung 4 orang. langsung. Emang berapa itu sih, berapa orang sebelumnya? Sebelumnya yang lolos itu gak pernah sampai 4. Ini termasuk banyak yang lolosnya. Rata-rata cuman 1 dan 2-an, gak sampai langsung 4. Sekarang berarti bener hari-hari. Katanya tuh kemarin harian. dari Kabupaten Cianjur tuh 300 apa berapa ratus orang itu Dari mah ya. Pacet kepilih 4 orang. Nah, itu tuh berapa orang sih? Itu dari semua sekolah se-Kabupaten Cianjur, itu kan dari beberapa sekolah, mereka seleksi ratusan orang, dan yang dipilihnya itu hanya 50 orang. Oh, mereka masuk ke Mereka masuk ke 50 50 orang orang tersebut. itu. Waduh, sobat pasti keren banget ya. Dari berapa ratus orang, mereka masuk ke 50 terpilih tersebut. Ibu tadi tuh ada Paskibraka dan Paskibra ya. Apa sih perbedaannya emang Paskibraka dan Paskibraka itu? Perbedaannya, coba di sini ada yang mau jawab gak? Itu perbedaan Siapa? boleh. Jadi perbedaan dari Paskibra dan Paskibraka itu di bedanya tuh dari ujung kalimatnya. Jadi kan Paskibra dan Paskibraka. Nah, K-nya yang dimaksud itu adalah pusaka. Jadi bendera yang dikibarkan juga beda. Ada bendera yang biasa dan juga bendera pusaka. Emangnya bendera biasa dan bendera pusaka tuh bedanya apa? Jadi gini sobat pasti, kalau bendera biasa itu biasanya dikibarkan hanya di sekolah-sekolah kayak gitu. Tapi kalau misalkan bendera pusaka itu dikibarkannya di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Begitu ya, Bu? Ya. Ya. Persiapan seleksinya kan pasti gak mudah ya, ya agak apa buat masuk ke tingkat kabupaten ini tuh. Gimana awal-awal persiapan seleksi waktu di sekolah? Awal-awal seleksi itu kan ibu itu pasti selalu lihatnya postur tubuh dulu Iya, kan kalau Emang Paskibra. syaratnya masuk Paskibra tuh berapa sih Bu? Tingginya katanya 100 berapa Ya gitu? pokoknya kalau Paskibraka itu harus 160 ke atas. 160 ke 60 ke atas. atas. Kalau perempuan berapa? Sekitar pokoknya perempuan laki-laki harus 160 ke atas. Tuh, kalau laki-laki juga harusnya 170 ke atas bagusnya.
ya. Ini juga anak-anak 165 ke atas 165 ke atas. tingginya. Nah kebetulan Yunima kan emang dari dulu udah ikut kan. Nah kalau Abi, Ratasya, Gias itu dulunya itu emang dipanggil sama ibu di kelas karena postur tubuh mereka itu kan tinggi, Iya. jadi dipanggil sama ibu di kelas. Di sini ikutan paskibra. Kebetulan kalau itu tinggi, kalian berpotensi buat bisa masuk paskibraka dan alhamdulillah Alhamdulillah benar ke tingkat kabupaten ya. Kalau awal seleksi sampai ke tingkat kabupaten tuh kayak gimana? Awal seleksi ketika kabupaten gak mudah. Pertama dari seleksi administrasinya dulu. Administrasinya harus benar-benar lengkap, gak boleh ada yang ketinggalan. Kalau misalkan ada yang ketinggalan pun pasti itu gak akan kedetek bisa lolos. Ya. Iya. Kayak misalkan kayak misalkan persyaratan yang dari puskesmas, terus Kesehatan tes kesehatannya itu benar-benar harus gak boleh ketinggalan satupun, ya kan? Kalau ketinggalan Udah gak akan bisa. Iya. Kalau proses latihan waktu di sini ada gak sih Bu? Sebelum ke tingkat kabupaten tuh kayak gimana aja proses latihannya? Proses latihan di sini. Ya, Ibu tadi pertama postur tubuh dulu yang dilihat. Sesudah anak-anaknya kira-kira postur tubuhnya udah pada ini nih yang kira-kira berpotensi bisa ikut, baru Ibu di sini latihan dulu persiapan segala rupa dari mulai administrasi, kemudian latihan ke mereka itu fisik mereka. Wawasan kebangsaannya juga sampai Ibu bikin 50 soal itu kalian. Jadi kita setiap pulang sekolah itu kayak latihan gitu, latihan fisik kan kayak diseleksi dulu di sekolah. Jadi baru yang terpilih di sekolah lanjut ke seleksi ke selanjutnya. Ya. Terus kayak setiap habis tes fisik kita latihan fisik bareng ibu bareng yang lain juga teman-teman juga. Kita juga dikasih soal kayak ulangan gitu ya kan. Kita kayak ngisi soal ulangan terus setiap isi-isinya itu kayak poin-poinnya tuh sama ibu ditanya-tanyain. Jadi kita tuh emang gak asal ngisi tapi kita juga harus paham dan ngerti apa yang kita isi. Waduh panjang juga ya prosesnya, kirain cuman latihan itu PBB yang kayak gitu udah bisa masuk ke tingkat kabupaten, ternyata gak gampang. Gak gampang. Jadi harus selain PBBAB itu harus wawasan kebangsaannya juga, kayak misalkan bahasa asingnya juga mereka harus sedikit juga bisa kayak perkenalan. Selain itu fisiknya juga, kalau gak bisa sit up, push up ya udah. Cewek juga gitu. Iya, push up harus bisa. Di sekolah apa waktu Seleksi kan dia seleksi ada tes fisik. Di tes fisik itu kan ada push up, sit up, back up, sama lari 12 menit. lari 12 menit. lari? Ya, soalnya kan fisik juga modal utama di kita. Soalnya kan kita latihannya juga di bawah panas matahari gitu. Kalau misalkan fisiknya kurang kuat, jadi bakal tumbang. Oh iya nih, kan Tete ini tuh latihan pasti di bawah matahari terus. Kenapa sih pengen ikut paskibraka? Kan latihannya di bawah matahari ya. Kan kebanyakan gengsi ya, takut hitam, takut apa. Kenapa sih mau pengen banget masuk paskibraka? Apalagi sekarang udah sampai tingkat kabupaten ya. Jadi alasan aku mau masuk paskibra kan emang awalnya juga aku punya niatan nih pengen ikut paskibra karena sebelumnya juga di SMP masuk paskibra, tapi sebelum aku masuk dan ternyata udah keburu di rekrut sama ibu kayak dipilih-pilih gitu kan kelas. Terus awalnya kayak rutinan biasa kan di sekolah, terus lama-kelamaan karena kayaknya udah emang passionnya aku di paskibra, maksudnya aku minatnya aku di paskibra, jadi ya aku ikutin gitu. Kalau Teteh ini nih gimana? Kemauan sendiri sih dari awalnya juga kan mau ikut paskibra, jadi udah nerima konsekuensinya. Oke, sobat pasti keren banget ya. Udah cantik, mereka unggul juga. Oke, kalau waktu masa karantina Kang Teteh kayak gimana sih di sana? Untuk karantina kita kumpul di GGM, terus kita tuh kayak kumpul-kumpul kayak pamitan ke orang tua. Nah di sana tuh kita tuh kayak dikumpulin, nah disuruh buat do banjar. Nah di sana tuh kita nyebrang jalan,
kita teh jalan ke asramanya. Emang berapa minggu apa berapa hari sih? Kalau dihitung-hitung sih 5 hari. 5 hari. Kalau masa karantina ngapain aja teh? Ngapain aja masa karantina kalian di sana? Kan karantina itu 5 hari dari tanggal 14 sampai tanggal 16. Tanggal 14-nya kita masa kedatangan, terus masuk asrama udah duhur. Tanggal 15-nya pengukuhan kita jadi Paskibraka Kabupaten Cianjur. Tanggal 16-nya kita gladi upacara. Tanggal 17-nya kita hari Enggak. Malamnya pengenalan bendera. Oh iya, malam 17 itu ada pengenalan bendera pusaka. Nah, jadi gini kan di Paskibra itu ada dua sesi ibaratnya. Yang pertama itu ada prapus. Jadi sebelum pusdiklat, sebelum karantina, kita melaksanakan latihan terlebih dahulu yang disebut prapusdiklat. Jadi di situ kita emang benar-benar di tempat latihannya itu di situ. Kita mulai latihan tuh Dari bulan Mei. Mei. Ngapain aja waktu di situ? Itu tuh Dites fisik atau apa? enggak. Enggak. Kita tuh kayak dibuat latihan PBB kayak gitu. Terus Dibentuk pasukan juga kan. Jadi selama 3 bulan dari Mei, Juni, Juli kita tuh emang full latihan di lapangan. Di lapangan. Iya. Perawatasari. Oke. Kalau ada kendala gak sih waktu masa karantina? Kalau masa karantina kayaknya gak ada Enggak, ya. enggak Kayak ada. enggak, malah Senang, seru. kita tuh kayak ngerasa emang pas masa karantina itu kayak masa-masa kita Nyaman gitu. nyaman gitu ya. Paling kendalanya pas waktu prapusdiklat, pas latihannya. Karena kan emang pas prapus itu kan kita dari rumah itu setiap jadi jadwal latihannya tuh seminggu tuh 3 kali. 3 kali. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi selama 3 hari itu dalam 1 minggu kita tuh dari rumah ke tempat latihan itu bolak-balik. Jadi nggak nginep. Nggak Iya. nginep. Dan Pulang kan pergi. rumah kita kan di daerah Cipanas, terus ke Cianjur tiap hari itu masa kedatangan itu kan jam 6 harus udah kumpul. Jadi kita sebisa mungkin dengan naik angkot kita tuh harus keburu ke sana jam 6. Berarti kebayangin dong kan, Iya, berangkatnya harus nyubuh. subuh banget. Jadi Kalau yang- berangkat gelap, pulang gelap. Iya. paling kalau nginep mah kayak Zoom Paskibraka se-Jawa Barat. Nah, iya. Baru nginep. Ya, Ya. itu sebelum kita di Pusdiklat. karantina ya. Sebelum Sebelum kita di pusdiklat. karantina, kita tuh ada Zoom dulu se-Paskibraka Jawa Barat. Jadi tempatnya tuh di gedung DPRD. Nah, di sana kita kayak ngadain Zoom gitu, kayak perkenalan dan pemaparan wawasan kebangsaan gitu. Kalau Abi nih kenapa sih pengen jadi paskibra? Kak, Ya untuk saya sendiri paling mengejar cita-cita saya juga emangnya Kak Abi pengen jadi apa? TNI Polri. Oke, cara menghadapi kan ada nih ya pasti ada gak sih hal yang ngebuat kayak pengen udahan aja gak ikut paskibra, ada gak sih kendala yang kayak gitu? Ada gak? Enggak sih kalau Kalau aku ada sih. Apa? Waktu pertama masuk prapusdiklat kan biasanya kalau latihan di sekolah kita cuma latihannya emang sekedar latihan itu doang kan. Terus lapangnya juga gak segede di Perawatasari. Terus waktu kita awal pertama latihan tuh kan yang hari pertama latihan yang tumbang itu gias. Gitu Iya. tuh kayak Oh, iya. sampai mau pingsan gitu kan. Pingsan, udah Iya, pingsan. Pingsan Terus bangun lagi. Iya, terus kayak dipaksain gitu kan kita dari pagi sampai sore itu emang full latihan Di lapangan. gitu. Paling istirahat tuh pas zuhur kan. Terus pas waktu hari keduanya aku udah di situ kayak udah mulai ya Allah emang segini banget ya belum lagi panas terus capek kan apalagi hujan. Iya hujan. Hujan tetap Kadang latihan? juga. Enggak sih, Enggak, cuma hujan. nunggu reda dulu baru Iya. latihan lagi. Terus kalau misalnya pas latihan pas lagi panas-panasnya emang jarang hujan ya. Iya. Kebetulan jadi Apalagi selesai istirahat kayak habis sholat gitu kan langsung latihan gitu. ya panas banget kan pas jam 12 itu kayak emang matahari itu lagi di tengah Lagi terik-teriknya. Iya lagi terik-teriknya terus kita tuh harus dipaksa latihan dengan trek latihan kita itu emang lapang Perawatasari kan emang bener-bener gede. dari jalan yang di aspal sampai ke tengah lapang itu kayak bolak-balik itu kan lumayan menguras tenaga ya. Sedangkan itu latihannya gak dilaksanain cuma sekali putaran doang kayak bisa sampai Sehari sehari itu 8. 8 putaran. Jadi masing-masing Iya, 8 kali. masing-masing
pasukan tuh 4 putaran jadi kan lumayan Terbayarkan kan di akhirnya. Masuk iya. Oke, ada gak sih kalau di sekolah kendala yang buat pengen keluar dari paskibra apa enggak ada? Jujur. Nggak ada, Yoni pun nggak ada. Kalau Abim sih nggak ada. Oh iya bagus. soalnya kan kita Ngedukung banget. dispennya cuma hari Jumat aja jadi kebetulan di sekolah kita pas hari Jumat itu kan pas waktu kemarin P5BK Iya, ya. P5BK. Jadi kita nggak terlalu Nggak ngerjain Tugas. pelajaran. Iya. Ada gak sih support orang tua dan sekolah? Kalau Abi sih ada. Kayak Mama Abi kan ini katanya, Bi semangat, nanti juga terbayarkan hasilnya. Waduh. Kalau Kak Ratasya gimana? Aku support orang tua besar banget sih, mulai dari support system kayak ucapan misalkan kayak semangat ya pagi, terus materi juga kan, ongkos dari rumah ke sana tuh kan gak sedikit ya, apalagi bolak-balik setiap minggu sampai 3 bulan. Nah, gitu sih. Terus dari sekolah juga kayak supportnya ada kayak mempermudah kita buat dispen ke, kan kadang ada ya yang kayak ini anaknya kemana sih dispen terus. Nah alhamdulillahnya sekolah kita ngedukung banget sobat. Ya, alhamdulillah ya. Waduh keren banget ya sobat pasti. Kasih tahu dong Akang Teteh dia motivasi buat sobat pasti biar kayak Teteh dan Akang yang ganteng dan cantik ini. Motivasi dari saya yaitu apapun yang kalian inginkan, semangat terus, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau dari aku buat Capas 2024 yang nantinya bakal ikutan seleksi lagi, menurut aku kayak kalian tuh emang awalnya pahit tapi nanti hasilnya bakal memuaskan. Kalian tinggal ada 2 pilihan, mau ikut atau kalian kesikut. Aduh. Kalau dari Kak Abi nih, Ya. Motivasi saya adalah jangan terus menyerah sebelum menjadi yang terbaik. oke sobat pasti kan mereka gagah dan ganteng dan cantik ya. Kita pengen tahu nih latar belakang kebiasaan kalian tuh apa? Jawab bareng-bareng ya, ada sedikit kuis nih. Contohnya ikan asin atau daging ayam, kalian jawabnya serentak ya. Oke mulai, 1, 2, 3. Ikan asin atau daging ayam? Daging ayam. Kafe atau warteg? Warteg. Warteg. Gunung atau pantai? Gunung. Pantai. Gunung. Pantai. Mall atau pasar? Pasar. Mall. Pasar. Oke, kalau barang nih ya, lebih pilih bermerek atau murah? Bermerek. Bermerek. Tapi yang murah. Oke, sobat pasti barusan adalah Merek tapi yang sedikit latar belakang dari kebiasaan Akang Teteh yang cantik dan gagah ini. Oke sobat pasti, demikianlah bincang-bincang bersama Paskibraka dan tidak lupa pembimbingnya Ibu Kamala. Oke, ada gak nih jargon atau semacam tepuk-tepuk dari Paskibra? Ada. Salam. Oke. 1, 2, 3. Salam Prakasa. Oke sobat pasti, Pajak selalu di hati. Sampai bertemu lagi di podcast Pajak selanjutnya.